Halo Basmate, selamat bergabung kembali di program pelatihan literasi AI untuk semua. Kenali, gunakan, ciptakan. Kembali bersama aku, Siti, yang akan menemani kamu di modul 1.5. Tetap terdepan dalam perkembangan AI. Di sesi ini kita akan mempelajari panduan strategis untuk kamu yang ingin terus relevan, bahkan unggul, di tengah gelombang inovasi teknologi. Tujuan utamanya? Ada 4 hal penting yang akan kita pelajari bersama. Pertama, kita akan belajar menyusun strategi supaya kamu bisa terus up-to-date dengan perkembangan pengetahuan tentang AI. Karena kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat adalah kunci keberhasilan di era sekarang. Kedua, kita akan mengevaluasi berbagai alat tambahan berbasis AI dan melihat bagaimana potensi penggunaannya bisa dimaksimalkan dalam lingkungan kerja kamu. Ketiga, aku akan bantu kamu memahami berbagai cara inovatif menerapkan AI di tempat kerja. Mulai dari proses yang lebih efisien, sampai bagaimana AI bisa membantu tim kamu bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Dan yang keempat, kita akan belajar mengidentifikasi peluang. Karena AI bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang membuka cara kerja baru yang lebih canggih, hemat waktu, dan penuh potensi. Yuk kita gas aja bestie biar kamu nggak FOMO. Kenapa sih kita harus peduli dan ikut aktif dalam perkembangan AI? Jawabannya ada pada satu kata kunci, daya saing global. Di era ini, kemajuan teknologi, khususnya AI, sudah bukan lagi sekadar keunggulan tambahan. Ia telah menjadi penentu utama apakah suatu negara, industri, bahkan organisasi bisa unggul atau justru tertinggal. Menurut laporan PwC tahun 2022, AI diprediksi akan memberikan kontribusi lebih dari 15,7 triliun dolar AS terhadap ekonomi global pada tahun 2030. Bayangkan itu, angka yang begitu masif, yang menggambarkan seberapa besar dampak AI terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Dan bukan cuma soal nilai ekonomi, AI juga berperan besar dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Bahkan diperkirakan bisa meningkat hingga 40% pada tahun 2035, menurut McKinsey. Lihat grafik di sebelah kanan layar, itu menunjukkan bagaimana AI, terutama lewat dua kekuatan utama, produktivitas tenaga kerja dan permintaan konsumen, mendorong pertumbuhan GDP secara signifikan dari tahun ke tahun. Artinya, kalau kita tidak ikut beradaptasi dan mengimplementasikan AI sekarang, maka kita bukan hanya tertinggal, tapi bisa kehilangan daya saing secara global. Lalu, seberapa luas dan seberapa nyata sih dampak AI itu di berbagai sektor industri? Jawabannya, sangat luas. Karena AI bukan hanya soal masa depan teknologi, tapi juga tentang menghadirkan efisiensi, inovasi, dan solusi nyata hari ini di dunia nyata. Ambil contoh sektor kesehatan. Menurut laporan Accenture tahun 2022, penerapan AI berpotensi menghemat hingga 150 miliar dolar AS dalam sistem ekonomi kesehatan di Amerika Serikat, hanya dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Lihat grafik di sebelah kanan layar, ini menunjukkan adanya gap yang makin besar antara jumlah tenaga medis yang tersedia dan permintaan layanan kesehatan yang terus meningkat. Dan AI bisa menjadi jembatannya. Diprediksi, pada tahun 2026, sekitar 20% dari kebutuhan klinis yang tidak terpenuhi bisa ditangani dengan bantuan AI. Mulai dari otomatisasi pencatatan medis hingga analisis data pasien yang lebih cepat dan akurat. Dan bukan hanya di bidang kesehatan. Di sektor manufaktur, misalnya, laporan terbaru dari National Association of Manufacturers menyebut bahwa 72% produsen melaporkan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi setelah menerapkan teknologi AI. Ini bukan angka kecil. Bayangin aja, apa yang bisa terjadi kalau sektor-sektor lain juga mulai mengadopsi AI dengan cara yang tepat? Jadi, jelas ya, AI bukan cuma tren teknologi. Ia adalah enabler utama dalam transformasi digital lintas sektor yang membuka peluang baru, menghemat biaya, dan meningkatkan kualitas layanan di berbagai bidang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di sesi-sesi sebelumnya, AI dapat menghasilkan berbagai jenis konten mulai dari teks, gambar, video, hingga suara. Generative AI seperti Gemini
bisa menghasilkan teks yang menyerupai tulisan manusia seperti artikel, laporan, hingga cerita. Selanjutnya, dengan tools seperti Midjourney atau DALL-E, AI bisa menciptakan gambar visual dari deskripsi teks saja. Cocok banget buat keperluan desain, branding, atau eksplorasi visual cepat. AI kini juga mampu menghasilkan video yang realistis dari input teks, data, atau bahkan gambar diam. Dunia konten jadi jauh lebih cepat dan fleksibel. Selain itu, dalam menghasilkan konten suara, teknologi sintesis suara AI sekarang sudah sangat mirip dengan suara manusia. Cocok dipakai di asisten virtual, customer service, bahkan karakter AI seperti aku ini. Hihi. Sekarang kita lihat ke sisi tren utama AI di tahun 2024. Generative AI berada di urutan pertama. Tools seperti Gemini, ChatGPT, dan DeepSeek semakin populer karena mampu menciptakan konten kreatif secara otomatis. Ini benar-benar mengubah cara kita bekerja, lebih cepat, lebih kreatif, dan lebih menghemat waktu. Yang kedua, otomatisasi di berbagai industri. AI semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi di industri. Di pabrik, rumah sakit, hingga logistik, AI membantu proses jadi lebih ramping, lebih akurat, dan tentu lebih hemat biaya. Pengambilan keputusan dan analitik prediktif terakhir, AI juga sangat kuat dalam hal analisis data. Dengan model prediktif, AI membantu para pemimpin bisnis membuat keputusan yang lebih baik berbasis data, bukan asumsi. Mengapa pengetahuan tentang AI tidak bisa lagi dianggap sebagai pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan nyata di dunia kerja modern? AI terbukti telah meningkatkan produktivitas dengan mengotomatisasi 80% aktivitas operasional. Selain itu, hampir 23% pekerjaan diperkirakan akan berubah dalam 5 tahun ke depan. Perubahan ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk upskilling dan reskilling tenaga kerja agar tetap relevan dan siap menghadapi tantangan baru yang muncul karena adopsi teknologi. Dalam hal pengambilan keputusan, 79% dari 1.000 pemimpin level C di Amerika Serikat telah menggunakan AI untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan bisnis. AI tidak hanya membantu membaca data, tetapi juga memberikan prediksi dan rekomendasi berdasarkan pola yang kompleks. Pemahaman terhadap AI juga dipercaya dapat meningkatkan arus kas perusahaan pada 2030. Perusahaan yang mengintegrasikan AI ke dalam strategi mereka memiliki peluang lebih besar untuk unggul di pasar. Last but not least, lebih dari 92% perusahaan meningkatkan investasi mereka dalam teknologi AI untuk inovasi dan adaptasi teknologi masa depan. Langkah ini menunjukkan bahwa AI bukan hanya untuk efisiensi hari ini, tapi juga menjadi pilar penting dalam strategi adaptasi jangka panjang dan inovasi masa depan. Setelah kita memahami bagaimana AI membentuk lanskap dunia kerja, sekarang mari kita lihat ke dalam negeri. Bagaimana sebenarnya implementasi AI di Indonesia? Jawabannya, prosesnya sudah dimulai dan berkembang lebih cepat dari yang mungkin kita kira. Kita awali dari inisiatif lokal. Beberapa perusahaan rintisan Indonesia sudah mengambil peran penting. Contohnya Kata.ai dan Prosa.ai yang mengembangkan NLP atau Natural Language Processing dalam bahasa Indonesia. Dengan teknologi ini, mesin tidak hanya bisa memahami perintah dalam bahasa kita, tapi juga belajar memahami konteks budaya lokal. Lalu ada Nodeflux yang memanfaatkan AI untuk analisis video. Salah satu penggunaannya, memantau pergerakan armada transportasi seperti Gojek melalui kamera CCTV. Teknologi ini membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat di lapangan, tanpa perlu menunggu manusia memeriksa satu persatu. Tapi bukan hanya soal pemain lokal. Inisiatif global juga mulai hadir di tanah air. Microsoft, misalnya, telah berinvestasi sebesar 1,7 miliar dolar di Indonesia untuk pengembangan cloud, AI, dan pelatihan talenta digital. Yandex dan berbagai perusahaan teknologi global lainnya juga mulai membuka kolaborasi dan kemitraan. Lalu ada bentuk kerjasama yang menarik, kolaborasi regional. Melalui program seperti Sahabat AI, perusahaan Indonesia seperti Indosat dan Goto bekerja sama dengan NVIDIA dan AI Singapore
untuk mengembangkan model bahasa Indonesia yang lebih kuat dan aplikatif. Namun tentu saja, kita masih menghadapi tantangan. Infrastruktur digital di Indonesia belum merata. Masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet memadai. Selain itu, regulasi terkait AI masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan, belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan industri yang terus bergerak cepat. Tapi justru dari tantangan itu, muncul peluang besar. Indonesia punya aset yang sangat berharga. Populasi muda yang tech-savvy, cepat belajar, dan adaptif terhadap teknologi baru. Ditambah dengan dukungan yang tumbuh dari sektor pemerintah dan swasta, Indonesia punya potensi nyata untuk menjadi AI hub regional, bahkan global di masa depan. Lalu muncul pertanyaan lanjutan. Kalau AI begitu penting, bagaimana cara kita tetap relevan? Bagaimana caranya kita, sebagai individu maupun organisasi, bisa terus mengikuti perkembangan AI yang begitu cepat? Tenang, jawabannya tidak serumit kelihatannya. Langkah pertama, belajar secara mandiri. Saat ini, banyak platform seperti Coursera, Udemy, bahkan YouTube yang menyediakan kursus tentang machine learning, NLP, dan juga ethical AI. Kalau ingin lebih serius, kita bisa mengambil sertifikasi industri seperti Google AI atau IBM Data Science. Sertifikasi ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga memperkuat kredibilitas kita di dunia kerja. Langkah kedua, gabung dalam komunitas. Jangan belajar sendirian. Terlibatlah dalam komunitas seperti GitHub, Kaggle, dan Google Cloud Community di tingkat global. Untuk skala nasional, kita bisa mulai dari yang dekat, seperti Data Science Indonesia atau Korika. Di sana, kita bisa bertanya, berdiskusi, dan belajar dari sesama praktisi. Langkah ketiga, ikuti pemikiran para tokoh kunci di bidang AI. Tokoh global seperti Andrew Ng dari Deep Learning AI atau Fei Li dari AI for Humanity kerap membagikan insight penting melalui media sosial, blog, atau podcast. Di tingkat lokal, kita bisa mengikuti tokoh seperti Prof. Hamam dari Korika, yang aktif mengangkat isu-isu strategis terkait AI dan transformasi digital di Indonesia. Dan yang keempat, aktif ikuti forum dan konferensi. Misalnya AI Summit, Google I.O., dan Indonesia AI Summit. Banyak di antaranya yang bisa diakses secara gratis melalui webinar dari Google, IBM, atau NVIDIA. Dengan ikut acara seperti ini, kita bisa mendapat gambaran langsung tentang arah perkembangan AI ke depan. Intinya, tetap update di bidang AI bukan soal menjadi ahli langsung, tapi tentang membangun kebiasaan belajar, terhubung dengan ekosistem, dan terbuka pada perubahan. Setelah kita mengetahui cara tetap terupdate dengan perkembangan AI, sekarang mari bahas satu aspek yang sangat praktis. Bagaimana memilih alat AI yang tepat untuk mendukung bisnis kita? Memilih tools AI bukan soal ikut-ikutan tren. Alat yang tepat bisa meningkatkan efisiensi, memaksimalkan ROI, dan meminimalkan risiko dari penggunaan solusi yang salah sasaran. Jadi, penting untuk mengenal karakter masing-masing platform sebelum kita berinvestasi lebih jauh. Mari kita lihat beberapa contoh. Pertama, ada TensorFlow. Ini adalah tool open source yang banyak digunakan untuk membuat model AI dari nol, khususnya untuk analitik data dan otomasi. Kelebihannya, fleksibel dan didukung komunitas global yang sangat besar. Tapi tentu saja, ia butuh keahlian teknis tinggi dan waktu implementasi yang tidak sebentar. Lalu ada IBM Watson. Tool ini sangat cocok untuk solusi chatbot, NLP, dan analisis data, terutama di sektor layanan pelanggan dan industri regulatif. Namun, biayanya relatif tinggi dan cukup kompleks untuk bisnis kecil. Selanjutnya, kita punya Azure AI dari Microsoft. Solusi ini banyak dipilih karena integrasi yang sangat baik dengan ekosistem Microsoft, seperti 365 dan Dynamics. Cocok untuk perusahaan yang sudah berada dalam sistem Microsoft. Namun perlu diingat, tanpa pengelolaan yang cermat, biaya bisa membengkak. Kalau kamu butuh AI yang siap pakai untuk pengambilan keputusan berbasis data real-time, maka Google Cloud AI bisa jadi pilihan. Dengan teknologi seperti BigQuery dan AutoML, platform ini sangat kuat,
tapi punya kurva belajar yang cukup tajam, dan ada biaya tambahan untuk layanan penyimpanan data. Untuk kebutuhan seperti chatbot, pembuatan konten, atau analisis sentimen secara cepat, ChatGPT menjadi salah satu opsi unggulan. Namun, seperti semua sistem AI, ia juga memiliki potensi bias dan perlu pengelolaan penggunaan token API jika trafiknya tinggi. Terakhir, ada DeepSeek, yang lebih fokus pada analisis data mendalam dan prediksi untuk proses bisnis tertentu. Cocok untuk industri yang sangat spesifik, tapi umumnya memerlukan tenaga ahli dan investasi awal yang cukup besar. Jadi, prinsip utamanya adalah, kenali dulu kebutuhan bisnis kamu. Pilih alat yang tidak hanya canggih, tapi juga relevan, terukur, dan bisa terintegrasi dengan sistem yang sudah kamu miliki. Bagaimana AI sudah dimanfaatkan di tempat kerja di Indonesia? AI bukan lagi teknologi masa depan. Ia sudah hadir di balik sistem yang kita pakai, layanan yang kita nikmati, bahkan keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan. Yang pertama adalah otomatisasi tugas-tugas rutin. Contohnya bisa kita lihat di JNE atau Si Cepat, yang menggunakan AI untuk pelacakan pengiriman secara real-time. Atau di Kata.ai, yang menyediakan chatbot untuk perbankan dan e-commerce. Manfaatnya jelas. Pekerjaan jadi lebih efisien, waktu dan tenaga lebih hemat, dan akurasi layanan pun meningkat. Kedua, AI digunakan untuk analitik prediktif dalam pengambilan keputusan strategis. Alfamart dan Indomaret, misalnya, menggunakan AI untuk prediksi stok barang, agar rak tak pernah kosong atau kelebihan pasokan. Di sektor pertanian, Hara memanfaatkan AI untuk memprediksi hasil panen, membantu petani dan pelaku bisnis mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan ini, risiko bisa ditekan, dan hasil bisnis bisa dioptimalkan. Lalu ada personalisasi layanan pelanggan. Kita bisa melihat ini di Tokopedia dan Shopee, yang merekomendasikan produk sesuai perilaku pengguna. Atau di Genius, yang menghadirkan layanan keuangan personal berbasis AI. Efeknya, pelanggan merasa lebih dipahami, dan loyalitas pun meningkat. Dan terakhir, AI juga digunakan untuk mengoptimalkan produktivitas karyawan. Contohnya, Gojek memanfaatkan AI dalam manajemen rute agar pengemudi bisa bekerja lebih efisien. Atau Ruang Guru, yang menerapkan pelatihan berbasis AI agar materi yang diterima karyawan lebih adaptif sesuai kemampuan masing-masing. Lalu, bagaimana memformulasikan strategi AI yang tepat untuk organisasi kita? Langkah pertama adalah understand the landscape. Pahami tren AI di industri yang relevan dengan bisnis kita. Misalnya, di sektor retail, AI digunakan untuk manajemen inventaris. Di bidang agrikultur, AI membantu prediksi panen. Sementara itu, solusi lokal seperti NLP Bahasa Indonesia atau AI untuk logistik menjadi sangat relevan di konteks Indonesia. Jadi, jangan asal pakai teknologi, pastikan konteksnya sesuai. Langkah kedua, set clear goals. Kita harus tahu betul apa yang ingin dicapai. Apakah tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pengalaman pelanggan, atau menekan biaya operasional? Tanpa tujuan yang jelas, teknologi secanggih apapun hanya akan jadi fitur, bukan solusi. Langkah ketiga, build competency. AI bukan hanya soal software, tapi juga soal SDM. Bangun kompetensi tim kita dengan AI tools yang relevan. Kita bisa mulai dari pelatihan lokal seperti Decoding atau Digital Talent Scholarship dari Kominfo. Yang penting, seluruh tim ikut bergerak, bukan hanya bagian IT. Dan terakhir, implement and iterate. Mulailah dari proyek kecil. Ukur hasilnya. Kumpulkan umpan balik dari tim dan pelanggan. Lalu, tingkatkan secara bertahap. Strategi AI yang baik adalah strategi yang agile, fleksibel terhadap perubahan, namun tetap fokus pada tujuan. Nah, kalau kamu udah kenal strateginya, jangan lupa digunakan ya Besti, tapi harus mulai dari mana? Di slide ini, aku akan pandu kamu melalui 3 langkah aksi nyata yang bisa langsung diterapkan di organisasi Anda. Langkah pertama, evaluasi alur kerja. Bentuklah tim kecil untuk mengaudit proses bisnis harian. Identifikasi aktivitas yang repetitif, berbasis data,
atau memakan banyak waktu. Contohnya seperti penginputan data manual, pelaporan rutin, atau approval berulang. Tujuannya, menemukan area yang bisa diotomatisasi atau ditingkatkan dengan AI. Biasanya, proses ini bisa dilakukan dalam 1-2 minggu dan bisa membuka potensi efisiensi hingga 30%. Langkah kedua, bereksperimen dengan AI tools. Mulai dari tools sederhana dan populer, seperti Tableau untuk analisis data real-time, ChatGPT untuk ide konten dan otomatisasi penulisan, UiPath untuk otomasi proses di back office. Uji coba ini tidak hanya membantu tim Anda mengenal teknologi, tapi juga memberi gambaran seberapa efektif alat-alat ini dalam meningkatkan produktivitas. Dalam waktu 2 hingga 4 minggu, kita sudah bisa melihat dampaknya. Misalnya, pengurangan waktu proses hingga 20%. Langkah ketiga, pembaruan tren AI secara rutin. AI berkembang sangat cepat. Maka, penting bagi organisasi untuk terus update. Ikuti webinar seperti Google AI Summit, gabung komunitas seperti Data Science Indonesia atau Kaggle, dan pantau pemikiran tokoh-tokoh AI, baik global seperti Andrew Ng, maupun lokal seperti Dr. Arif Budiman. Tujuannya, memastikan kita tidak tertinggal oleh tren dan bisa mengadopsi solusi AI yang relevan secara berkelanjutan. Dengan menjalankan 3 langkah ini, evaluasi, eksperimen, dan pembaruan, organisasi Anda tidak hanya akan siap mengadopsi AI, tapi juga siap memimpin transformasi digital di sektor masing-masing. Berikut merupakan contoh studi kasus dari salah satu raksasa e-commerce Indonesia, Tokopedia. Dengan lebih dari 100 juta pengguna, Tokopedia punya tantangan besar dalam memberikan rekomendasi produk yang personal. Kebayangkan, setiap orang punya preferensi belanja yang beda-beda? Nah, AI bantu mereka lewat rekomendasi produk berbasis reinforcement learning. Sistem ini menganalisis riwayat belanja, klik, dan data demografis pengguna untuk menyajikan produk yang paling relevan. Hasilnya, konversi penjualan naik 15%. Lumayan banget kan? Tapi itu belum selesai. Tokopedia juga menghadapi masalah lain, maraknya produk palsu dan ilegal. Solusinya, image recognition. AI dengan kemampuan computer vision memindai gambar produk dan mendeteksi mana barang yang asli, mana yang mencurigakan. Dalam waktu setahun, laporan soal produk ilegal turun sampai 40%. Ini nggak cuma bantu bisnisnya, tapi juga lindungi konsumen. Terakhir, kita bahas soal layanan pelanggan. Dulu, tim CS Tokopedia kewalahan jawab pertanyaan yang sama berulang-ulang. Barangku sudah dikirim belum? Gimana cara retur? Dan sejenisnya. Solusinya adalah chatbot Tokobot yang dibekali kemampuan NLP. Chatbot ini bisa menangani sampai 80% pertanyaan umum. Dan hasilnya, biaya layanan pelanggan berkurang 30%. Dari kasus ini, kita bisa lihat jelas bahwa AI bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal bagaimana teknologi itu membantu bisnis jadi lebih efisien, cepat, dan akurat. AI, seperti yang disoroti oleh Sundar Pichai, adalah kekuatan transformatif yang melampaui bahkan listrik atau api dalam dampaknya. Perkembangannya sangat penting untuk memajukan teknologi dan masyarakat, menawarkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk inovasi dan efisiensi di berbagai sektor. Berikut merupakan referensi-referensi yang Siti gunakan untuk mengedukasi kamu di sesi ini, biar kamu tetap terdepan dalam perkembangan AI. Stop FOMO and start building the future.